Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Erik Junianto, MPM 19765161114. Saya ingin menjawab pengelolaan sistem komputer, perkembangan sistem komunikasi dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil perangkat keras. Pada masa prasejarah, informasi yang didapatkan atau informasi yang akan diberikan digambar pada dinding goa, bebatuan, tebing, adapun tanah yang memiliki kontur keras. Kemampuan mengidentifikasi benda atau adapun hal-hal yang di sekitar lingkungan pada masa prasejarah tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Selanjutnya, manusia prasejarah diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Selain berkomunikasi, alat-alat seperti gendang, trompet, tanduk, serta binatang, asap, dan lainnya sebagai juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. 2. Masa prasejarah. Masa ini terbagi dalam 8 bagian, yaitu masa 3000 SIM, di mana pada saat itu dimulai masa sejarah dan para manusia sedikit banyak sudah dapat mengeluarkan suara dan berbicara. Informasi digunakan sebagai bagian dari ritual ataupun upacara tertentu. Manusia mulai mengenal simbol alat tulisan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Menurut catatan, bangsa Sumeria merupakan penemu pertama dari simbol dan tulisan tersebut. Mereka membentuk simbol dan tulisan itu dari piktograf sebagai huruf dengan penambahan simbol seperti titik atau berbentuk lainnya, sehingga berbeda bentuk maka berbeda pula makna. B. Tahun 2900 SIM, bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut hieroglif untuk setiap ungkapan yang banyak terdapat pada batuan, bangunan, hingga pada kulit-kulit kayu dan hewan. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif dari Mesir ini bahkan lebih maju dibandingkan tulisan yang dibuat oleh bangsa Sumeria 100 tahun sebelumnya. Tahun 500 SIM, yaitu setelah bangsa Mesir menemukan hieroglif sebagai media penyebaran informasi, digunakan pula tanah liat untuk menulis. Cara menggunakannya adalah dengan menggesekkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon, papyrus, yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Penggunaan serat pohon, papyrus, sebagai alat atau media untuk menuliskan informasi ini karena serat pohon papyrus dianggap lebih kuat dari dan lentur, serta tidak mudah rusak. Kini serat pohon papyrus ini kita kenal dengan istilah kertas. Tahun 1045 memasuki era manusia yang dibilang hampir modern, dilakukan upaya untuk menciptakan mesin cetak yang terbuat dari plat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan huruf. Johann Gutenberg adalah orang pertama kali mengembangkan mesin cetak dengan plat besi. Lalu Johann Gutenberg mengganti plat besi tersebut dengan bingkai yang terbuat dari kayu. Tahun 1930, Augusta Laudley Byron bekerjasama dengan Charles Babbage membuat sebuah program tulisan pada komputer dengan menggunakan mesin analytical yang didesain untuk menerima data, mengelola data, dan menghasilkan bentuk keluaran data. Mesin ini akhirnya dikenal sebagai komputer digital pertama. Meskipun penggunaan masih menggunakan sistem mekanis dan menjadi awal mula terciptanya sebuah komputer digital pertama 94 tahun kemudian yang diberi nama ENIAC 1. Tahun 1837, Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles mengembangkan telegraf yang menggunakan kode Morse. Pengiriman informasi ini menggunakan kabel sebagai penghubung antar pengirim dan penerima yang hampir sama. Akhirnya, apa yang ditemukan oleh Samuel Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles tersebut memungkinkan informasi dapat diterima dan dipergunakan tanpa dibatasi jarak dan waktu. Tahun 1861 ditemukan sebuah metode untuk menampilkan informasi yang berbentuk gambar. Agar gambar tersebut dapat bergerak, sebuah sistem program bekerja dengan cara menyelesaikan ke dalam sebuah layar. Penemuan ini merupakan awal mula ditemukan teknologi film yang terus berkembang setiap tahunnya dan bahkan memajukan dari teknologi film sekarang ini, seolah membuat semula adegan film terlihat nyata. Tahun 1876, Melly Daewon mengembangkan penulisan desimal, dan setahun berikutnya, pada tahun 1087,
Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk digunakan secara umum. Edward Muybridge pada tahun yang sama juga menemukan fotografi yang berkecepatan tinggi. Hingga akhirnya pada tahun 1899 pertama kalinya digunakan sebuah sistem penyimpanan data yang berbentuk pita magnetis. Masa tahun 1900. Selain itu, pada masa 1900 teknologi informasi makin berkembang pesat. Pada masa tahun 1900, selain itu pada masa 1900 teknologi informasi berkembang pesat. Berikut ini perkembangan teknologi informasi tahun 1900 antara lain. Tahun 1923, Cirkovny menciptakan televisi untuk pertama kalinya dengan bentuk tabung dan berukuran cukup besar dengan pewarnaan yang masih hitam putih. Tahun 1945, Vannevar Bush menggunakan sebuah pengodean mengenalkan sistem hypertext. Tahun 1946 berhasil dikembangkan sebuah komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC 1. Tahun 1948, sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor. Tahun 1957, John Horny berhasil memperkembangkan kembali transistor yang sudah ada dan diberi transistor pioner. Teknologi ini yang menjadi titik awal perkembangan jutaan transistor agar dapat dimasukkan ke dalam kepingan kecil kristal silikon. Pada masa ini pula USSR, nama Rusia pada masa itu, meluncurkan Sputnik sebagai satelit buatan pertama dengan tugas sebagai mata-mata untuk membalas tindakan dari USSR tersebut. Amerika juga akhirnya membentuk ARPA, Advanced Research Project Agency, yang dikomandoi oleh Departemen Pertahanan Amerika. Tujuan mereka saat itu adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Sehingga tahun 1962, Rand Paul Baran, salah satu ilmuwan perusahaan Rand, ditunjuk untuk mengembangkan sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan bom dan peluru kendali berbahan nuklir. Tahun 1969, University of California berhasil mengembangkan sistem jaringan internet yang pertama dengan menghubungkan 4 titik dengan kekuatan 50 kbps. Tahun 1972, Ray Tomlinson berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kita kenal dengan nama email. Tahun 1973, internet mulai diperkenalkan ke dalam sebuah tulisan TCP/IP, Transmission Control Project, yang kemudian dikembangkan oleh sebuah grup DARPA yang dikenal dengan TCP/IP. Tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 kbps yang disebut GSNet, atau yang dipakai untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Tahun 1986, IETF berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi dan penyambung komunikasi antar DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Galileo. Tahun 1991, sistem berbisnis dalam bidang IT pertama kali dimulai ketika sebuah perusahaan bernama Sherin menanggulangi hanya operasi dengan cara memungut bayaran dari anggotanya. Tahun 1992 dibentuk komunikasi internet pertama kalinya Sherin, dan pada saat itu juga diperkenalkan istilah Triple W, World Wide Web, penyediaan jasa internet untuk keperluan direktor penyimpanan data untuk menggunakan database AT dan T, yang jasa registrasi Network Solution In, dan jasa informasi general otomatik Serif Net. Tahun 1994, internet berkembang dengan sangat cepat dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak terpisahkan lagi. Tahun 1995, banyak perusahaan yang menjadi provider dengan membeli jaringan backbone yang pada akhirnya digunakan sebagai tujuan untuk mendapat sistem dan alat yang lebih canggih. Perkembangan hardware dan software komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan menyempurnakan berbentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirnya suatu konsep dari komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambahkan lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan kemajuan teknologinya yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat.
Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bahasa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang sangat cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang, sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras, hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak software mengalami perkembangan penggunaan menjadi program yang mudah digunakan. Perkembangan hardware, kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruangan tabung hampa atau vakum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana, belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam pemrosesan serta pembuatan masih menggunakan komponen yang besar. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama antara lain: 1. Ukuran fisiknya besar. 2. Kecepatan proses lambat. Cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung dan hampa udara. 6. Memorinya menggunakan magnetic core storage, masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Contoh komputer generasi pertama: Mac 1, Mac 2, IBM 702, IBM 704, IBM 709. UNIVAC 3 dibuat oleh Sperry Rand. ENIAC Electronic Numerical Interior and Calculator dibuat oleh Dr. John 2. Generasi kedua. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisik lebih kecil, kecepatan prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, membutuhkan listrik lebih sedikit, memori digunakan lebih besar, telah menggunakan bahasa tingkat tinggi, sudah dapat digunakan untuk real time bersama-sama, dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap pemakaian. Contoh komputer generasi kedua: IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, IBM 1600 dibuat oleh IBM International Business Machine. Honeywell 400, Honeywell 800 dibuat oleh Honeywell. Burnout 200 dibuat oleh Burnout. G636, G645, G200 dibuat oleh General Electric. UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC AS SS90, UNIVAC 1997, UNIVAC 3, UNIVAC AS SS80, UNIVAC AS SS90, UNIVAC AS 1107 dibuat oleh Sperry Rand. NCR 300 dibuat oleh National Cash Register. Generasi ketiga. Komponen generasi ketiga dibuat dengan menghubungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komponen tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua, dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruangan. Generasi keempat 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan mengembangkan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Telah menggunakan LSI, Large Scarlett Integration, yaitu menghubungkan beribu-ribu IC yang didapatkan dalam satu chip. 2. LSI dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scarlett Integration, yang dapat memuat 150 transistor yang didapatkan. Generasi kelima, tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pada masa-masa ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scarlett Integration, yang merupakan pemadaman ribuan mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya. Komputer Platinum 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam.
dan keunggulan lainnya adalah kecepatan memproses, mengirim, atau menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. 1. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. 2. Komponen elektronikalnya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLC. 3. Program dibuat dalam bahasa Prolog, Programming Logic, dan Lisp Processor. Komputer generasi kelima difokuskan kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Komputer generasi kelima memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Untuk komputer generasi yang akan datang, banyaknya menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antar manusia dengan komputer secara langsung, yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Ini didapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan, artificial intelligence, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk dapat bekerja seperti manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan langsung secara objek di dalam komputer. Hal ini dapat Anda lihat dengan dibuatnya sebuah alat simulasi komputer, di mana manusia dengan menggunakan helm khususnya agar tampak seperti di dalam komputer. Selain itu, kini telah dibuat robot-robot pengganti tenaga manusia. Pada robot tersebut dibuat sensor-sensor pendeteksi rangsangan dari luar dan akan langsung merespon seperti layaknya manusia. Perkembangan software. Software komputer adalah kumpulan daripada instruksi atau statement yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Software komputer ini berangsur-angsur mengalami peningkatan atau perubahan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, berdasarkan perkembangannya, sejarah perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu era pioner, stabil, mikro, dan modern. Berikut adalah sejarah perkembangan software komputer. Era pioner. Pada era pioner, ini berbentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Era stabil. Pada era stabil, ini baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer lagi satu-satu, tapi sudah banyak. Proses yang dilakukan secara bersamaan, multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna, multi-user, dan secara cepat dan langsung secara real time. Di era ini jugalah mulai dikenal sebagai sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Pada era mikro, ini software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi, MicroOffice, OpenOffice, dan lain-lain. Language software, atau bahasa pemrograman, Assemble, Visual Basic, DLP, dan lain-lain. Era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk membuat komputer sebagai sebuah handphone, dan dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Mengenal suara dan gambar, perkembangan software saat ini, komputer membutuhkan data atau fakta, di mana data ini pada saat diliput akan diterjemahkan sebagai bilangan biner. Saat ini ditingkatkan pemrosesan yang dikerjakan peningkatan perangkat lunak yang bersifat machine-like atau keinginan mesin, mulai berubah dengan sifat human-like, keinginan manusia. Kemampuan komputer dirasakan sangat berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Maka dari itu, diperlukan perangkat lunak yang benar-benar mendukung perangkat kerasnya. Bentuk paling sederhana dari perangkat lunak menggunakan aljabar boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit, yaitu satu benar atau kosong atau salah. Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit atau tersebut menjadi nibble. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam.